Baik, yang pertama kita mulai dulu dari DFD konteks. DFD konteks pihak eksternalnya dalam sistem Yayasan Mutiara Madani itu ada 3. Yang pertama wali murid, yang kedua ada bank, yang ketiga ada pimpinan yayasan. Yang pertama yaitu wali murid. Wali murid inputnya yaitu pembayaran SPP, pendaftaran PPDB, dan membayar tabungan. Si wali murid menginputkan itu semua ke Yayasan Mutiara Madani, dan output dari sistem Yayasan Madani ke wali murid yaitu penagihan SPP bulanan. Selanjutnya yaitu ada bank. Bank memberikan input kepada Yayasan Mutiara Madani yaitu pemberian dana bos. Dari bank kita menerima dana bos. Lalu Yayasan Mutiara Madani mengeluarkan laporan keuangan sebagai outputnya kepada pimpinan yayasan. Jadi di dalam DFD konteks ini ada 3 pihak eksternal. Yang pertama wali murid, kedua bank, dan ketiga pimpinan yayasan. Kita masuk ke dalam DFD level 0. DFD level 0 ini yang pertama kita mulai dulu dari proses penerimaan siswa baru. Yang pertama yaitu wali murid memberikan data siswa dan uang pendaftaran ke proses penerimaan siswa baru. Lalu uang pembayaran uang pendaftaran itu akan masuk ke dalam database pendapatan dan juga database siswa. Di dalam database pendapatan yaitu uang pembayaran awal, dan dalam database siswa yaitu menyimpan data siswa. Dari database siswa juga kita mengeluarkan data siswa untuk penagihan SPP bulanan. Penagihan SPP bulanan ini dari data siswa tadi dan piutang, dan dari data piutang maka akan muncul penagihan SPP bulanan yang kemudian akan diberikan kepada wali murid. Nah, yang proses yang ketiga yaitu ada pencatatan penerimaan tagihan. Pencatatan penerimaan tagihan ini yaitu pembayaran uang SPP. Pembayaran uang SPP ini wali murid membayarkan uang SPP kepada pihak yayasan, lalu piutang akan berkurang. Jadi di dalam proses pencatatan penerimaan tagihan ini ada bukti pencatatan tagihan yang masuk ke dalam database piutang. Nah, database piutang tadi akan berpengaruh ke dalam penagihan SPP bulanan tadi. Jadi dia ketika dia sudah membayar penerimaan tagihan atau pembayaran uang SPP tadi, maka piutang dia akan berkurang. Selanjutnya yaitu ada proses yang keempat, proses pencatatan transaksi tabungan. Yang pertama, wali murid menstorkan uang kepada wali murid menstorkan tabungan siswa. Lalu tabungan siswa ini bukti transaksi tabungan ini masuk ke dalam database tabungan. Nah, setelah masuk ke dalam database tabungan, dan dia akan bisa juga wali murid menarik uang ini. Jadi pencatatan ini bisa output dan input kepada wali murid. Selanjutnya yaitu ada proses yang kelima yaitu proses pengelolaan dana bos. Nah, dalam proses pengelolaan dana bos ini yang pertama itu ada bank. Bank memberikan dana bos ke yayasan. Lalu dana bos tersebut masuk ke dalam data kas dan database kas untuk penambahan dana dari dana bos. Selanjutnya kita masuk ke pelaporan yang keenam yaitu proses yang keenam yaitu pelaporan keuangan kepada pimpinan yayasan. Nah, tadi kan dari database piutang, database tabungan, database pendapatan, dan juga database kas dikumpulkan ke dalam satu bagian. Nah, yang dikumpulkan ini kemudian akan diproses menjadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah yang kemudiannya diproses dan menjadi laporan keuangan. Proses terakhir laporan keuangan tersebut diberikan kepada pimpinan yayasan. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.